Oke, sebelum kelompok kami memulai presentasi untuk hari ini, kami panjatkan panganjali umat terlebih dahulu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kade Arisa Jaya dengan NIM belakang 139 sebagai moderator untuk hari ini. Perkenalkan nama saya Idris Stefan Ramadita Fidenta dengan NIM akhir 1151. Kenalkan, nama saya Komang Satyawedanta dengan NIM 1152. Perkenalkan nama saya Bayu Salih Setiawan dengan NIM akhir 1154. Perkenalkan nama saya Eka Dananjaya dengan NIM akhir 1159. Perkenalkan, nama saya Eko Manjulian Tika Pratnyana dengan NIM akhir 1157. Perkenalkan, nama saya Niputu Artenia Premaswari dengan NIM akhir 1144. Perkenalkan nama saya Kadek Bayu Setiardana dengan NIM akhir 1121. Berikutnya, anggota Niputu Pramesti Brahmasayu Sumastra dengan NIM belakang 115 berhalangan tidak ikut presentasi karena berhalangan hadir. Next. Untuk fungsi bangunannya, pada perancangan bangunan ini difungsikan sebagai usaha jasa laundry mandiri dengan sistem laundry coin atau self-service laundry. Sistem ini memungkinkan pelanggan mencuci dan mengeringkan pakaian secara mandiri menggunakan mesin cuci dan mesin pengering otomatis yang dioperasikan dengan koin khusus, kartu atau sistem pembayaran digital. Sivitas. Yang pertama, pengelola atau manajer laundry, mengelola operasional harian termasuk stok bahan, pemeliharaan mesin, serta layanan pelanggan. Bertugas memastikan kebersihan dan kenyamanan fasilitas. Kedua, teknisi atau maintenance, menangani perawatan dan perbaikan mesin cuci, pengering, sistem pembayaran, serta infrastruktur bangunan. Yang ketiga, pelanggan atau pengguna layanan. Masyarakat umum yang memanfaatkan layanan laundry secara mandiri bisa berasal dari lingkungan sekitar seperti penghuni kos, mahasiswa, atau karyawan. Dan keempat, karyawan pendukung. Petugas kebersihan, penjaga toko, atau jika tidak sepenuhnya self-service, atau operator penukar koin. Berikut adalah aktivitas utama yang terjadi dalam bangunan laundry. Diklasifikasikan berdasarkan jenis sivitas atau prosesnya. Yang pertama, aktivitas pengguna atau pelanggan. Masuk ke lokasi laundry dan memilih mesin yang tersedia. Menukar uang dengan koin atau token, atau melakukan pembayaran digital. Memasukkan pakaian ke mesin cuci, menambahkan deterjen jika tidak otomatis, dan memulai proses pencucian. Yang kedua, aktivitas pengelola atau manajemen. Membuka dan menutup operasional jika tidak 24 jam. Mengatur stok deterjen, koin, dan kebutuhan operasional lainnya. Yang ketiga, pelanggan atau pengguna layanan. Masyarakat umum yang memanfaatkan layanan laundry secara mandiri bisa berasal dari lingkungan sekitar seperti penghuni kos, mahasiswa, atau karyawan. Keempat, karyawan pendukung jika ada. Petugas kebersihan, penjaga toko jika tidak sepenuhnya self-service, atau operator penukar koin. Di sini ada seluruh denah laundry-nya. Selanjutnya ada jenis ruang. Yang pertama yaitu teras, fungsinya sebagai area transisi dari luar ke dalam bangunan. Yang kedua ada tempat duduk atau area tunggu. Fungsinya memberikan kenyamanan saat pelanggan menunggu cucian selesai. Yang ketiga ada area laundry. Fungsinya sebagai area inti untuk proses pencucian dan pengeringan. Yang keempat ada ruang karyawan. Fungsinya sebagai area istirahat dan aktivitas internal staff. Selanjutnya yang kelima ada resepsionis. Fungsinya sebagai area layanan pelanggan dan kontrol operasional. Yang keenam itu ada toilet. Fungsinya sebagai fasilitas sanitasi untuk pelanggan dan karyawan. Yang ketujuh ada area lemari. Fungsinya sebagai tempat untuk pelanggan menaruh pakaian atau barang bawaan lainnya. Kemudian ada model 3D ruangan. Tampilan isometri ini menunjukkan susunan ruang dalam bangunan yang dirancang untuk kebutuhan fungsional. Berikut merupakan model 3D ruangan. Next, konsep dasar. Yang pertama, konsep utama atau ide dasar. Inspirasi ombak bangunan ini mengambil inspirasi dari bentuk dan gerakan ombak laut yang menggulung dan dinamis. Ombak dipilih karena memiliki makna simbolik dan relevansi fungsional terhadap bangunan laundry yang sangat bergantung pada elemen air. Yang pertama, bentuk. Wujud fisik atau geometri visual dari bangunan. Bentuk bangunan mengambil garis lengkung dan kontur bergelombang, menyerupai gerakan air laut yang terus mengalir. Hal ini ditampilkan terutama pada bagian atap dan fasad bangunan, menciptakan kesan dinamis dan fluid. Next, konsep dasar. Yang kedua ada fasad. Wajah depan dari bangunan yang memiliki elemen arsitektural yang melengkung dan berpola ritmis seperti gelombang, memberikan identitas visual yang kuat serta mengomunikasikan hubungan simbolik antara fungsi dan desain bangunan. Yang ketiga ada struktur atap. Elemen penutup atap atas bangunan yang melindungi dari cuaca dan juga dapat menjadi penyataan desain. Atap bangunan didesain mengikuti bentuk ombak dengan gelombang naik turun yang lembut. Ini bukan hanya elemen estetika tetapi juga dapat berfungsi sebagai saluran air hujan alami atau water runoff system. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu elemen air, water element. Simbol langsung dari air dalam desain arsitektur, air bukan hanya sebagai simbolik dalam konsep, tapi juga menjadi bagian esensial dari fungsi ruang atau laundry yang kami gunakan ini. Selanjutnya itu tema. Kami mengusung tema bangunan tropis dengan pendekatan biomimikri, yaitu bangunan tropis dengan pendekatan biomimikri merupakan konsep arsitektur yang merespon kondisi iklim tropis sekaligus mengadopsi inspirasi dari bentuk dan sistem alami dalam perancangannya. Adapun ciri-ciri bangunan tropis itu yang pertama memiliki kemiringan dan overstep atap. Yang kedua, penggunaan material lokal. Material lokal yang tahan terhadap iklim tropis, contohnya seperti kayu, batu alam, dan bata tempel sangat dianjurkan. Yang ketiga, filosofi tropis sebagai adaptasi iklim. Desain bangunan yang responsif terhadap sinar matahari, angin, dan curah hujan yang tinggi. Elemen-elemen seperti atap miring, ventilasi silang, material lokal, dan ruang terbuka adalah hasil dari proses trial
Abigail Errol yang mencerminkan kearifan lokal dan identitas daerah. Berikutnya ada transformasi bentuk. Yang pertama, bangunan ini mengambil tema dari bentuk dasar ombak air yang menggulung. Yang kedua, bentuk ombak diambil lebih spesifik yaitu lengkung menggulung. Yang ketiga, ada jumlah ombak ditambahkan guna menambahkan kesan berirama dan ikonik. Dan yang terakhir, bentuk final dari ombak yang lebih simetris dan berirama bertujuan menambah estetika dan menopang beban satu sama lain. Selanjutnya ada transformasi struktur. Yang pertama, dari bentuk ombak yang berirama bertumpuk-tumpuk. Yang kedua, bentuk struktur yang melengkung ke depan seperti ombak. Yang ketiga, struktur yang dibuat menyesuaikan bentuk ombak memiliki pusat beban terberat di bagian kaki dari struktur tersebut. Keempat, elemen struktur saling memegang satu sama lain berpola segitiga atau yang disebut pola struktur kerangka kisi atau truss struktur. Dan yang terakhir, penyatuan antara lapisan penutup atap antara struktur rangka dan dengan struktur lainnya. Bentuk massa interior, massa awal yaitu sebuah bentuk oval sederhana menjadi massa utama dari desain ruang. Yang kedua, pada area depan ditambahkan lantai teras sebagai area masuk bangunan. Yang ketiga, interior mulai dibentuk dengan partisi dan dinding pembagi. Yang keempat, ada penyesuaian ruang dan bukaan. Yang kelima, ada perabot dan furnitur interior mulai dimasukkan ke dalam desain. Dan terakhir, interior sudah lengkap dan elemen dekoratif tanaman, material, dan pencahayaan digabungkan menjadi satu. Pertama, ada struktur tambahan atau yang biasanya disebut dalam struktur bambu yaitu lambang. Yang di bagian atas ada struktur tambahan pola segitiga berguna menambah kestabilan kekakuan dan keseimbangan struktur. Ada sistem penyambungan struktur bambu dengan tali dan baut mur. Selanjutnya ada sistem penyambungan struktur bambu berpola radial menyambung antara bambu ke substruktur. Ada penggunaan plat besi sebagai angkur penghubung struktur bambu dengan beton. Dan terakhir penggunaan pondasi beton berbentuk kotak sebagai substrukturnya. Substruktur atau struktur bawah. Substruktur bangunan ini menggunakan fondasi panggung yaitu plat dari lantai beton bertulang yang diletakkan di bawah kolom untuk menyebarkan beban secara merata ke tanah. Superstruktur. Superstruktur bangunan ini menggunakan kolom bambu berukuran besar sebagai elemen utama menopang beban dari atap. Kolom-kolom ini diperkuat dengan branching silang dari bambu atau tali bajai untuk menjaga kestabilan terhadap gaya lateral seperti angin dan gempa. Apar struktur atau struktur atap. Apar struktur bangunan ini berupa rangka atap melengkung dari bambu yang disusun secara modular dan mengikuti bentuk organik transpirasi dari pola alam seperti gelombang. Penutup atap menggunakan material ringan seperti sirap kayu yang ramah lingkungan sekaligus mendukung konsep tropis alami secara struktural. Selanjutnya ada prinsip struktur. Prinsip struktur kekuatan pada bangunan bentuk ombak. Yang pertama itu ada bambu dibuat melengkung. Lalu yang kedua ada ikatan kuat antar bambu. Ketiga, penguat silang. Yang keempat ada penutup ringan. Atap bisa memakai kayu sirap yang ringan. Ini tidak membebani rangka bambu. Lalu yang kelima pondasi yang kuat. Yang keenam bambu yang lentur atau fleksibel. Selanjutnya ada prinsip struktur kekuatan pada bangunan bentuk ombak. Yang pertama ada bentuk lengkung sebagai penguat utama. Yang kedua ada pengaku silang diagonal, yang dimana pengaku silang dari bambu dipasang antara rangka untuk menahan gaya dari arah samping. Yang ketiga ada sambungan yang kuat dan kaku, di mana titik-titik pertemuan bambu diikat atau disambung dengan teknik yang mengunci gerakan sehingga tidak terjadi kelonggaran saat terkena beban. Yang keempat ada bambu dalam posisi yang tepat. Yang kelima ada gabungan elemen struktur, di mana kombinasi antara lengkung utama, rangka pengisi, dan penguat saling membuat keseluruhan struktur menjadi stabil dan kaku. Next, prinsip struktur estetika pada bangunan bentuk ombak. 1. Bentuk lengkung yang indah dan alami. Yang kedua, ada struktur menjadi bagian dari keindahan. Bambu yang disusun melengkung dan terbuka tidak hanya menopang bangunan, tapi juga menjadi elemen dekoratif. Yang ketiga, ada ritmi dan irama visual. Yang keempat, ada material yang jujur dan estetik. Yang kelima, ada harmoni antara fungsi dan bentuk. Di prinsip struktur kestabilan pada bangunan bentuk ombak. Yang pertama ada bentuk lengkung yang stabil. Yang kedua ada ikatan dan sambungan yang kuat. Yang ketiga ada pengakuan atau penguat silang. Yang keempat ada pondasi ringan tapi stabil. Yang kelima ada sifat fleksibel bambu. Yang ketujuh ada bangunan elemen struktur. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada salah kata dalam pemaparan materi dan kami tutup dengan Pramana Santi. Om Santi, 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 Om.